Ya, salam puji Tuhan. Ketemu lagi kita bisa sharing dan juga kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sore hari ini saya tidak berdua, tidak sendiri, tapi bertiga. Satu lagi ditambahin sama Kelvin. Ya, ya, shalom Kelvin. Shalom. Ya, shalom ya. Shalom. Oke. Ya, boleh kenalin siapa nama, dari mana asalnya, Kevin? Oke, shalom semuanya. Nama aku Kevin. Aku asalnya dari Malang. Kevin apa Kelvin? Kelvin, tapi panggilannya Kevin. Oh, panggilannya Kevin ya. Iya. Oke, berarti dipanggil Kevin gak masalah ya. Gak masalah. Oke, Kevin. Ya. Jadi kamu kuliah di Jogja udah berapa lama? Udah jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Oke, Jalan 2 tahun. langsung aja. Kevin ini baru ambil keputusan untuk dibaptis tahun ini ya. Tahun ini ya. Tahun 2020. Jadi saya rasa ini keputusan yang tepat. Jadi sebelum pandemi dia baptis dulu gitu ya. Apa sudah pandemi itu ya? Belum. Belum ya? Belum pandemi. Belum pandemi. Atau mau masuk awal? Bukan. Bukan. Bulan apa sih? Lupa Lupa juga. Iya, Pak, tapi Ya, tahun awal ini ya. kayaknya. Tahun ini Iya, ya. tahun ini. Januari dia mutusin untuk baptis gitu ya. Karena sebelumnya Kevin bukan dari Kristen, jadi non Kristen gitu ya. Dari keluarga non Kristen. Mari kita mau dengar kesaksiannya. Awal mulanya pertama kali ke gereja atau memutuskan Kristen deh. Ceritain dulu dari awal deh. Oke, semuanya di sini saya mau sharing tentang pengalaman saya untuk ikut Tuhan. Jadi saya di sini asalnya bukan keluarga Kristen, tapi saya memutuskan untuk ikut Tuhan. Kenapa? Karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu itu saya lagi di kondisi yang benar-benar down, dan dimana saya udah apa istilahnya, kayak udahlah nggak hidup aja gitu. Istilahnya kayak gitu. Oh, Istilahnya kayak gitu aja. Terus what happened? Kenapa? Kok mau udahlah gak hidup aja? karena tetap apa ya, persoalannya masih sama aja sih. Jadi masalah keluarga, karena aku dari keluarga yang broken. Ya. Jadi aku selama sampai SMA itu ikut sama nenek, jadi nggak sama orang tua itu, gitu nggak ya. sama orang tua. Oke. Terus waktu malam aku benar-benar down, benar-benar udah pasrah lah semuanya, istilahnya kayak udah aku nggak mau lanjut hidup gitu istilahnya. Tapi waktu aku mau tidur itu aku matiin lampu, dan aku nggak tahu itu apa. Waktu dulu kan bener-bener aku nggak ngerti apa itu Tuhan, apa itu Kristen itu kayak gimana, nggak tahu kan. Jadi akhirnya waktu itu bener-bener ada tangan yang menurutku gede banget, dan tuh apa ya, bercahaya kayak gitu. Oke. Dan dia ngomong, dia ikutlah aku. Wow. Dan aku nggak tahu dong, otomatis aku nyalain lampu karena aku takut, karena aku pikir hantu atau Iya. apa. Sebelum lebih lanjut nih ya, sebelum lanjut ke cerita ke sana nih ya. Sebelum lanjut cerita ke sana. Nah, kamu kan tadi bilang gini, mau mengakhiri hidup gitulah. Iya. Atau merasakan bosan hidup kayak gini terus gitu ya. Iya. Oke, jadi kamu rasanya udah, kalau mau dibilang udah muak dengan hidup, Iya. tapi waktu itu sempat mau bunuh diri atau Ada hasrat keinginan tapi belum melakukan. nggak berani ya? Nggak berani. Cuma ada aja kayaknya Iya. bunuh diri. Waktu itu mikirin bunuh dirinya pakai apa dulu? Udah punya pikiran? Biasa bayangin kan, gantung diri lah, minum racun lah. Lebih ke silat sih, Kak. Oh, jadi mau nyilet gini ya? Oh, saya kira mau ke mana, rel kereta atau ke jurang gitu. Tapi masih mikir sakit lah ya. Masih mikir sakitnya kayak Oke. gimana. Tapi udah mentok hatinya ya. Udah mentok banget. Udah mentok banget. Lalu Ya, itu tadi. malam tadi cerita. Oke, sekarang lanjut, tadi ceritanya kepotong di ada penampakan 2 tangan besar ya. Iya. Jadi penampakan ada 2 tangan besar, lalu kamu takut. Iya. Tangan
dua tangan besar, lalu ada yang ngomong ikutlah aku gitu ya. Terus kamu takut, kamu nyalain lampu. Oke. Nah, setelah itu apa yang kamu rasakan? Apa ya, rasanya gemeter karena takut kan, gemeter banget dan nggak bisa tidur itu. Sehari itu nggak bisa tidur. Terus akhirnya besoknya aku ke sekolah itu ketemu sama temenku. Ketemu sama temenku cewek. Ya. Aku kelas berapa itu? Kelas berapa ya? SMA kelas. SMA apa SMP? SMA. SMA kelas 1 gitu lah ya. Oke ya. SMA awal. Terus aku cerita ke dia dan aku nggak tahu dia Kristen atau apa. Aku cerita ke dia kayak gini. Tadi malam tuh aku nampak tangan kayak gini kan. Terus aku jelasin lah semua detailnya. Ada kata-kata ikutlah aku lah. Itu aku ceritain semuanya ke dia dan dia bilang, dia cuma senyum aja sih ketawanya. Senyum aja. Dan dia cuma bilang, itu panggilan Tuhan, Vin. Hah? Panggilan Tuhan apaan gitu kan? Karena apa ya menurutku? Aku juga punya Tuhan gitu. Awam lah ya. Iya, emang mau dipanggil Tuhan siapa gitu? Aku juga punya Tuhan gitu kan. Terus akhirnya kayak dia jelasin aku masih ya udahlah aku yayan aja karena aku masih ngehargain pendapatnya dia. Dan tapi makin apa ya, lama kelamaan itu benar-benar makin apa ya, penasaran jadinya. Jadi penasaran ini apa sih sebenarnya. Terus akhirnya aku balik lagi cerita sama dia. Terus akhirnya singkat cerita dia cerita sama ibunya dia. Terus akhirnya aku diundang lah ke rumahnya. Ke rumahnya dia dan aku baru tahu kalau mereka itu keluarga pendeta. Oh, jadi temanmu itu anak pendeta. Anak pendeta dan akhirnya di sana diceritain ya sama kayak jawabannya dia tuh, itu panggilan Tuhan, Vin gitu. Aku makin bingung lah. Kenapa aku dipanggil Tuhan kayak gitu? Mau mati apa gimana gitu kan? Terus akhirnya ya udahlah aku yayain aja. Terus singkat cerita aku balik. Terus waktu itu pas ulang tahunku ya. Pas ulang tahunku aku dikasih kado sama mereka. Dan dikasih kado itu dibungkus kertas coklat. Aku kira apa kan? Ya udah disuruh bukanya di rumah. Aku nggak tahu kan. Disuruh buka di rumah dan aku buka di rumah lah. Ada tulisan Alkitab. Lah. Apa lagi nih? Terus aku suruh ngapain kayak gitu kan? Terus akhirnya aku diemin aja lah kado itu, cuma aku bilang makasih aja dan apa ya? Aku taruh di lemari terus kayak, aduh, buka nggak ya, penasaran kayak harus buka terus aku buka lah dikit-dikit. Nggak paham juga. Itu kita perjanjian lama perjanjian baru ya, komplit. Iya, komplit ya. Terus ya udah itu. Akhirnya makin lama makin penasaran. Baca terus semakin penasarannya aku. Terus aku bilang ke temanku itu, Jojo namanya, Jo, aku boleh nggak ikut ke gereja? Terus ya boleh, Vin. Terus akhirnya minggu itu diajak lah. Dan baru masuk gereja itu benar-benar duduk di bagian belakang deket pintu karena nggak berani maju karena takut ini apa, ntar ada ritual atau apa gitu kan, nggak tahu masalahnya karena masih awam banget. Dan terus akhirnya setelah itu ya apa ya, lama-lama nyaman, terus penasaran juga. Tapi selama itu aku benar-benar nutupin dari keluargaku, jadi nutupin kalau aku itu apa ya, pengen ikut Tuhan kayak gitu. Benar nutupin sampai suatu saat ketahuan lah, mulai dari Alkitab dan kalung salibku dari temanku itu dibuang. Benar-benar. Jadi Alkitab sama kalung salibnya dibuang. Iya, dibuang. Terus itu kamu masih tinggal di rumah nenek? Masih tinggal di rumah nenek. Yang buang? Yang buang nenek. Ya, oke. Yang buang nenek. Terus yaudah akhirnya ketemu Alkitabnya doang, tapi kalungnya itu udah nggak ada. Ya udahlah, nggak apa-apa, kalung dibuang masih di dalam rumah, maksudnya di area rumah. Di area rumah. Terus akhirnya aku apa ya, kelas 1 semester 2 lah itu aku benar-benar apa ya, mau kos aja gitu loh. Mau kos, mutusin buat kos, padahal jarak dari rumah ke sekolah itu cuma setengah jam lah paling. Setengah jam. Terus akhirnya aku mutusin kos, terus akhirnya diizinin. Terus akhirnya aku benar-benar cari kos yang deket sama gereja waktu itu. Di GPDI lah, di daerah Malang sana. Terus akhirnya ya itu di sana kayak mulai niat lah istilahnya, tapi belum ada niatan buat baptis lah atau apa. Iya, Jadi akhirnya kayak masih ibadah. Udah mulai ke gereja ya istilahnya. Terus tapi akhirnya juga berita itu makin menyebar ke keluarga besar dan ya makin kacau lah. Aku dibilang. Ya, itulah ya. Bener lah ya.
Oh, Ya itu terus berarti menyebar itu kamu kelas berapa itu udah? Istilahnya udah tahu semua kamu kelas kelas 2 2 SMA 2 ya. SMA. Tapi dari Bapak Ibu gimana? Dari bapak ibu waktu itu bener-bener kejam banget, Hmm. marah banget. Dan aku cuma bilang kan, ya aku nggak tinggal sama kalian, aku nggak hidup sama kalian gitu ya. Ah. Aku bisa mutusin jalanku kayak gitu kan. Oh, ya 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 ya. Terus akhirnya mereka masih marah lah itu terus. Ya udah. Tapi mereka nggak bisa buat apa-apa gitu Gak bisa ya. buat apa-apa karena mereka Karena juga nggak ada I apa-apa see, sama I aku see, ya. I see, I see. Ya, Terus ya, ya. itu akhirnya aku lulus SMA terus bisa ke Jogja ini bersyukur banget karena bener-bener kayak ngerasa apa ya, bebas, bukan bebas Untuk bebas ngawur gitu ngawur ya. enggak, maksudnya aku bisa ngelakuin apa yang aku mau, kayak aku mau ibadah juga nggak perlu aku Hmm. tutupin dari keluarga kayak gitu kan. Terus masih awal-awal itu masih pindah-pindah lah gereja kayak karena belum paham juga, jadi kayak Ya. mana yang deket mana yang aku pengen gitu aku ke situ. Terus Hmm, 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 ya hmm. akhirnya semester berapa ya, semester 2 semester 2 aku kenal sama satu temanku, dia bergereja di GBI MS. Terus akhirnya aku diajak lah ke situ, terus mulai Hmm. dari situ aku ikut fresh, Ikut komsel lah ikut ya. komsel. Terus terus apa ya, itu waktu itu masih awal-awal niat-niat, terus abis niat tuh bener-bener ngilang, aku bener ngilang dari Ngilang, nggak ada fresh dari tuh nggak peredaran ada, ya. karena kayak aduh ngapain ini kok sering cerita-cerita kayak gitu kan, aku kayak nggak mau kebuka pertamanya itu. Terus Iya, akhirnya iya, 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 iya. bener-bener apa ya, tapi aku ngerasa makin lama makin ngerasa kalau itu tuh sebenarnya baik kayak gitu. Jadi akhirnya aku mulai apa ya, mulai ibadah lagi, terus mulai ikut komsel lagi. Terus waktu aku habis ngilang terus ikut komsel, bener-bener udah deket sama RFC kak, Oh, udah udah deket dekat sama. sama RFC. Jadi Terus RFC itu adalah kayak camp pemulihan gitu lah ya, ya, retret pemulihan. terus akhirnya temanku bilang ikutlah Vin. Lah ngapain dipulihin apanya lagi gitu kan, aku makin bingung soalnya. Iya, Terus iya. akhirnya ada keinginan buat ya apa ya, kayak Ada gerakan gitu iya dari ada hati ya. gerakan dari hati, kayak ya udahlah aku mau lebih baik, apa salahnya orang mau lebih baik walaupun orang di luar ngomong bakalan tetap gitu aja ya, Iya. tapi semua orang bisa berubah gitu. Akhirnya ikut. Jadi ikut. Iya, terus? Terus waktu ikut camp pemulihan tuh bener-bener Oh, malam. nggak ada suaranya. Masa sih nggak ada suaranya? Oh, yang di sini nggak ada. Coba tes. Masih ada suaranya nggak? Sebentar. Coba ya, kita tes dulu. Udah cerita lama-lama nggak ada suaranya. Coba kamu ngomong pakai. Salam semuanya. Iya, nggak ada. Cek, cek. Nggak ada. Wah, nggak ada suaranya. Sebentar, ini berarti nggak ada suaranya juga. Ya, sebentar ya. Ini nggak ada suaranya. Shalom Dian, ada suaranya nggak Dian? Aman, jelas. Oke, siap. Berarti sini yang jelas. Oke. Lanjut. Ya, tadi sampai mana ya? Ikut camp pemulihan. Jadi waktu awal hari pertama ikut camp pemulihan bener-bener apa ya, di situ kan emang diceritain sama apa ya, istilahnya apa sih, konselor ya, sama konselor suruh bener-bener diceritain semuanya, harus terbuka kayak gitu kan. Jadi akhirnya di situ aku bener-bener berani cerita semuanya, aku ceritain semuanya di situ, bener-bener rasain apa ya, rasain apa ya, ketenangan, ngerasain hadirat Tuhan kayak gitu. Terus akhirnya di malam itu juga waktu sebelum tidur aku bener-bener ngeberaniin chat ayahku. Bener-bener aku di situ pertama kali ngomong jujur. Ya, di sini aku mau apa ya, mulai saat ini aku bener-bener mau Itu ikut. tahun kemarin berarti? 2019. Ya kan? RSC terakhir. Iya, 2019. Itu. Terus ya di situ chat ayahku, terus bener-bener bilang kalau aku mau ikut Tuhan. Terus apa ya, di situ takut, sebenarnya takut banget, tapi yang bikin shock itu balasannya dia bener-bener yang gak apa-apa le, cuma gitu aja, kayak bener, nah
ya nggak apa-apa, padahal sebelumnya kan bener-bener marah banget, bener-bener aku kayak ya mungkin ini yang apa ya, Tuhan juga turut bekerja gitu loh. Jadi aku apa ya, semakin percaya kalau keluargaku juga akan dipakai Tuhan suatu saat nanti. Kan menerima keselamatan juga ya. Amin. Oke, dari awal tadi ceritanya dari non Kristen, terus ya ngerasain jenuh dengan hidup karena broken home gitu ya, kayak ngerasa loneliness gitu ya. Iya. Ngerasain sendiri. Kadang mikir gini gak, ngapain juga hidup gitu ya. Iya. Ngapain juga hidup Ngapain orang juga hidup. Ngapain juga gue dilahirin gitu. Ngapain juga aku dilahirin Iya. kalau cuma dilahirin terus kayak disia-siain gitu. Pernah gak sih? Sering banget, hampir tiap hari sih ngerasa Dulu gitu ya? Dulu hampir tiap hari ngerasa kayak gitu, karena apa ya, ya ngapain juga hidup kayak gini, kayak ibaratnya aku ini sendiri kayak gitu loh Kak, kayak ikut apa-apa, misal ikut lomba atau ikut apa, hasilnya juga buat aku, kayak keluarga juga gak ada yang respon kayak gitu. Di sini nggak ada suaranya. Iya, kenapa ya? Iya, terus ya, tapi sekarang aku udah mulai bersyukur sih, kayak ya semua orang punya masa lalu, sekarang saatnya apa ya, buat aku apa ya, lebih baik lagi. Oke. Bentar. Berarti ya awal dari kenal Yesus itu karena penampakan gitu ya. Istilahnya apa sih bahasanya sih? Penampakan apa, karena ini ya apa namanya? Suatu yang apa namanya, supranatural ya. Oke, sebentar. Jadi kalau ada yang mau gabung ya, ada pisang goreng dianterin ya. Kalau mau gabung ke sini boleh, kita makan pisang goreng bareng. Asik. Ya, ini tadi ada malaikat anterin pisang goreng. Ya. Jadi ada satu hal yang supranatural yang dialami. Berarti itu nandakan padahal nggak ada yang nyeritain Yesus sama kamu ya. Itu ya, nggak ada yang ceritain tentang Tuhan. Dulu tuh apa yang ngeliat orang Kristen anti kayak ibadah, ya bukan anti sih, kayak lebih nggak suka gitu aja sih istilahnya. Oke. Ibadah ngapain sih, di dekat rumahku sebenarnya ada gereja sih Kak. Terus kayak dekat rumahmu ada gereja. Ada. Ya. Terus tapi anehnya kamu nggak ada yang ceritain tapi dapat penglihatan kayak gitu kan, bingung. Oke. Lalu setelah itu baru ada apa namanya, ada perasaan-perasaan yang berbeda gitu ya di hidup ya. Iya. Oke. Lalu akhirnya kamu beraniin cerita sama teman. Iya. Itu kan? Iya. Dan akhirnya temanmu ngasih tahu dan dia cerita sama orang tuanya dan kamu diundang. Ternyata orang tuanya adalah pendeta. Jadi adalah pendeta. Oke, ya. Terus setelah itu muncul kehausan, kerinduan buat dekat sama Tuhan. Iya. Sampai akhirnya memutuskan untuk ke gereja. Oke. Sampai akhirnya memutuskan ke gereja dan terus pindah ke Jogja, ketemu komunitas, bertumbuh, lalu akhirnya awal bulan di 2020 memutuskan untuk dibaptis. Oke. Pas waktu dibaptis, adakah perasaan yang spesial waktu dibaptis? Waktu apa ya? Waktu persiapan dulu ya Kak. Waktu persiapan dulu kayak mau dibaptis itu benar-benar takut sih. Iya. Benar-benar takut, terus benar-benar waktu dibaptisnya itu benar-benar pas habis dibaptis benar-benar kayak ngerasa ada yang apa ya? Ngerasa plong gitu, kayak sejuk aja gitu sih Kak, yang aku rasain. Ada damai sejahtera lah ya. Terus kayak hidup tuh kayaknya ngeplong, enteng gitu ya. Dan apa ya, semakin kesini aku kayak ngerasa ada yang ngontrol gitu Kak dalam diriku. Jadi kayak kalau dulu tuh bener-bener ya udah apa yang aku lakuin ya udah terserah gitu. Kalau sekarang bener-bener kayak ngerasa ada yang
Jadi aliran ska dulunya dia, Skara PDW. Gitu ya. Sekarang ada yang ngontrol tapi bukan berarti jadi apa namanya? Terpenjara gitu ya. Iya, enggak. Ada yang ngontrol tapi bukan berarti semuanya kayak nggak bisa gerak gitu ya. Enggak. Bukannya berarti nggak bebas, justru malah Ngarahin sih. mengarahkan. Jadi membuat hidup kita sebenarnya lebih baik lagi dong ya. Iya. Lebih efektif, lebih produktif Ya. gitu ya. Oke, jadi anak-anak muda ya, buat kita semua ada dua sisi yang sebenarnya saya mau bagikan dari cerita Kevin ini. Yang pertama adalah Tuhan itu dia istilahnya gimana ya? Dia nggak pandang bulu untuk menyelamatkan siapapun kita, ya, siapapun kita. Contohnya Kevin itu nggak ada yang nyeritain tentang Yesus, bahkan mungkin kalau dia lihat ya istilahnya nggak senang-senang amat, biasa aja gitu ya, nggak ada tertarik sama sekali. Tetapi Tuhan Yesus tetap datang sama dia untuk menyelamatkan hidupnya dari kondisi yang dia ngerasa bahwa hidupnya istilahnya terbuang, sendirian dan lain sebagainya. Nah, terus apa nih? Rekomen apa nih? Masih belum keluar suaranya. Aneh. Ya udah deh. Gabung di JDN Youth aja ya. Yang ini saya matikan dulu. Oke. Ya, jadi walaupun nggak ada yang ceritain, Yesus tetap sayang dan Yesus nampakkan diri. Itu luar biasa banget. Istilahnya Tuhan itu memang mau setiap kita menerima keselamatan siapapun kita. Jadi Tuhan Yesus itu bukan cuma buat orang Kristen aja. Nah, yang kedua adalah temannya, saudara. Jadi inilah yang firman Tuhan katakan, siap sedialah waktunya, baik atau tidak baik waktunya untuk memberitakan firman. Jadi kalau suatu saat ada teman kita tahu-tahu yang modelnya kayak Kevin gini, kita udah siap untuk memberitakan tentang firman Tuhan gitu loh. Bersiap sedialah. Jadi waktunya baik atau tidak baik ya, kita harus ceritain tentang Tuhan. Jadi harus siap, saudara, ya. Dan itu yang kedua ya. Ada tiga berarti. Yang satu lagi, yang tiga ini, yang ketiga ini adalah kemana keberanian kita orang-orang percaya menceritakan tentang Yesus gitu loh. Ya memang sih mungkin agak ekstrim dan banyak tantangan ketika kita mau menceritakan Yesus kepada orang yang belum mengenal Yesus. Nanti dikira kita mau mengkristenisasi atau apa, kita nggak ngerti ya. Tapi saya percaya melalui kehidupan kita bisa menceritakan tentang Yesus gitu ya, bisa menceritakan tentang Yesus. Dan saya percaya jadi kayak gini loh, ketika kita cerita tentang kebaikan Tuhan melalui, mungkin nggak vulgar secara istilahnya kita menceritakan tentang Yesus adalah tidak, tapi menceritakan bagaimana Tuhan nolong kita, bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita. Mungkin hari itu orang itu biasa-biasa aja, ya, orang itu biasa-biasa aja, nggak paham. Tapi satu hal saya percaya bahwa satu saat ketika dia ngalami jamahan Tuhan gitu ya, dia pasti akan apa namanya? Dia pasti akan terbuka pikiran dan hatinya. Kenapa? Karena dia sudah pernah mendengar bahwa Yesus itu menolong hidup mereka. Yesus menolong hidup temannya. Dia udah dengar, oh iya, dia dulu ditolong sama Tuhan Yesus, berarti harusnya aku juga ditolong sama Tuhan Yesus gitu ya. Jadi saya percaya bahwa, saudara, ini waktunya untuk setiap kita nggak lagi nutup-nutupin identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Nggak lagi nutup-nutupin identitas kita untuk membawa terang dan garam pada dunia ini. Ya. Jadi mari setiap kita sama-sama jadi berkat buat banyak orang melalui kehidupan kita. Kita boleh cerita bagaimana Yesus Tuhan tolong hidup kita, bagaimana Tuhan pulihkan hidup kita, dan setiap kita boleh menjadi jawaban juga buat orang-orang di luar sana, buat teman-teman. Saya percaya dan saya
apa namanya, kayak izin. Saya percaya bahwa ada banyak orang di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama kayak Kevin gitu ya. Ada banyak yang mengalami hal yang sama sama Kevin, dan mereka butuh cerita setiap kita, cerita hidup kita bagaimana Tuhan pulihkan hidup kita. Dan apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, ada banyak orang butuh jawaban dalam hidupnya, jawaban dalam setiap masalahnya, tetapi jawaban yang paling utama dalam hidup adalah keselamatan.